Musim panas 1945. Dunia bergejolak, namun kekaisaran Jepang masih berdiri. Hingga pada 6 Agustus, bom atom Little Boy meluluh lantakkan Hiroshima. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Pukulan telak itu tak terelakkan. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat. Sang matahari terbit akhirnya tumbang, mengakhiri ambisinya. Beribu kilometer jauhnya, di Batavia, Sultan Syahrir mendengar kabar itu. Radio-radio berbisik tentang kekalahan Jepang. Ini bukan sekadar berita, melainkan percikan api yang membakar jiwa-jiwa patriot. Syahrir tahu, inilah momentum emas yang tak boleh disia-siakan. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese. Jepang sejarah. Aku dengar dewek radio. Kita wis merdeka. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ntar dulu. Kau tahu dewek golongan tua tuh mak mano, Kak Lanta. Pasti mereka tuh nak pakai tanggal merdeka dari yang dikasih Jepang. Nah, menurut aku kita nih sepi ke mereka. Kita harus ajak mereka diam. Ya, makanya menurut kau saya ini, aku tuh lah milih satu tempat untuk nyepi ke mereka. Kita gunakan. Kita ambil di Rengas Dengklok. Para golongan muda yang punya semangat bergebu-gebu menginginkan kepastian. Keraguan dari golongan tua tidaklah dapat diterima. Oleh karena itu, mereka mendatangi rumah Soekarno, lalu bergegas menjemput Hatta. Dengan desakan yang kuat dan bahkan sedikit paksaan, duit tunggal itu dinaikkan ke dalam mobil. Ini bukanlah penculikan dalam artian kriminal, melainkan sebuah penculikan patriotik. Sebuah upaya paksa demi sebuah tujuan mulia. Ngapa mas? Mas kok takutnya? Siapa yang ada di luar? Ada pemuda di luar yang mau ajak Mas keluar untuk berunding. Mas takut, Dek? Ada apa mas? Kita jenguk dulu kendak mereka. Kalau misalnya bagus, kita turuti. Adik mau ikut Mas keluar atau jaga Guntur di rumah? Mas, dimanapun mas berada, adik bakalan nemenin mas. 16 Agustus dini hari, tujuan mereka Rengas Dengklok, sebuah kota terpencil 60 km dari Jakarta. Dipilih karena jauh dari intelijen Jepang, dilindungi markas peta yang kuat, dan ada rumah Ji Kil-song yang aman. Di sanalah Soekarno dan Hatta diisolasi, dijauhkan dari pengaruh Jepang demi satu tujuan, proklamasi kemerdekaan. Perdebatan sengit akan terjadi, menentukan nasib sebuah bangsa. Duduk situ. Sebenarnya apa kena Eka sampai ngebawa aku ke sini? Kami nak dengan Bung Karno untuk bergancang laksana ke proklamasi itu.
Karno. Kamu udah duluan di sini? Aku kuliah di sini. Terus anak kayak bini ki dibawa ke sini juga? Iya. Sukarni, apa rasanya menculik kami di sini? Cak Kak Bung, kami nak kamu berdua tuh begancang memproklamasikan kemerdekaan kita tuh. Jepang kak langala. Nah ikaklah saat kita tuh untuk memproklamasikan kemerdekaan kita tuh. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan tanggal yang sudah ditetapkan oleh orang Jepang agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Emak weh kau nak tanggalnya ditunda-tunda weh tuh. Kami pemuda nak sekarang nih lah. Kate nak tunda-tunda lagi. Kami lah lamunya nunggu. Apalagi kata kau nak pakai tanggal Jepang kan. Berarti sama be kami ini merdeka pakai hadiah dari Jepang. Tak galak kami mati lah. Au, benar Bu. Amun kita merdeka hasil hadiah Jepang. Itulah kita hasil bentekan Jepang. Woi, biasa be kamu tuh ngomongnya. Laki aku ini usah nak ngerega. Itu santai-santai, pasti bakal proklamasi secepatnya. Terus pakamnya baca ngomongnya itu. Emangnya apa jaminannya? Aman jam 12 man arti proklamasi ulah upu di jaminannya. Perdebatan sengit selama berjam-jam itu menghasilkan satu kesepakatan krusial. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Kesepakatan tercapai. Golongan muda bersedia mengembalikan Dwi Tunggal ke Jakarta dengan syarat proklamasi akan segera dilaksanakan. Soekarno dan Hatta pun setuju. Misi pengamanan di Rengas Dengklok telah berhasil membuka jalan bagi peristiwa bersejarah. Dalam perumusan teks proklamasi, mereka membutuhkan tempat yang netral, namun cukup berpengaruh untuk menghindari intervensi. Pilihan jatuh pada rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda. Rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, dianggap sebagai tempat paling aman. Sebagai perwira Angkatan Laut, Maeda memiliki kekebalan hukum ekstrateritorial, yang berarti wilayah rumahnya berada di luar yurisdiksi Angkatan Darat Jepang yang lebih represif. Di sanalah di rumah seorang perwira Jepang, para tokoh bangsa akan berkumpul. Di bawah perlindungan Maeda, mereka akan merumuskan naskah sakral yang akan mengubah nasib sebuah bangsa. Dari Rengas Dengklok, kini langkah besar menuju proklamasi akan dilanjutkan di jantung Jakarta, di rumah Laksamana Maeda. Jadi, bagaimana dengan teks proklamasi kita, Bu? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Baik, sudah saya tulis, Bu. Nah, lanjutan itu cemni. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan hal-hal lainnya yang dilakukan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan peralihan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara yang seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 5. Baik, sudah selesai teks proklamasi kita. Apakah semuanya setuju? Setuju. Nah, jadi siapalah yang menandatangani proklamasi? Gero amenaskayo teneken oleh kute yang ada bio. Menujukku udah usah banyak ige. Baik kamu berdua, baik yang tanda tangan atas nama ke bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskahnya. Baik, Bu.
Kapan lah kira-kira kita enak ngebaca teks proklamasi ya? Menurut saya, teks proklamasi lebih baik dibacakan pada tanggal 17. Karena tanggal 17 itu adalah tanggal di mana Al-Quran diturunkan. Dan sebagaimana pula Muslim dan Muslimin sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi menurut saya, Indonesia akan merdeka minggu ini, Jumat 17 Agustus 1945. Nah, kan kita nih lah tahu kapan nak ngebacain proklamasi ya. Tapi di mana lah kira-kira lokasi ya? Ne Uma Bung Karno. Alhamdulillah mas, sebentar lagi kita bakalan merdeka. Kau sudah berhasil menyiapkan kemerdekaan kita. Tapi ini hanya permulaannya. Setelah ini akan banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi. Tapi kita akan menghadapinya dengan bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Luruskan. Lurus. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Langkah 3, maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Membantu orang tua kewajiban ya. Kewajiban, tapi Itu menyesatkan, namanya betul bisa orang tua kau. ya usah, tolong mendapat itu aku boleh ngomong. Oke kan bendera suku. Di sana Kuning ada suaranya. dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku
Thank you.